Bagaimana cara membersihkan harta yang dapat dari hasil riba, Pak Ustadz? Semua hasil riba itu tidak boleh dibuang ke laut, karena haram hukumnya membuang harta. Tak boleh dipakai, karena kita tak boleh memakai harta haram. Jadi solusinya gimana? Dipakai tak boleh, dibuang tak boleh. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Muasirah, fatwa kontemporer, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Contohnya Pak Ustadz, membangun pesantren Nurul Azhar di Palas, kepentingan umum, maka serahkanlah ke Ustadz Al-Nob. Jadi Bapak Ibu yang ada duit-duit haram di rumah, kami tunggu. Nah, saya ini sebetulnya berat betul, saya tertidur tadi, tapi karena menunggu duit haram tadi, biarlah. Jam berapa pun kami tunggu. Siap Ustaz Anop? Siap kata Ustaz Anop. Nah, Bapak Ibu kalau ada bank buka hari kok. Pergi ke bank minta, sabi ke uang bank, bank duit haram saya balik, ambil semua. Kita bangunkan ke Palas pesantren Nurul Azhar. Sebab dibuang ke laut haram, dipakai pun haram, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Nanti ibu, bapak, udah puasa sekarang jangan lewat jembatan Leton, jumpa simpang bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri, arah ke TPU, tempat pemakaman Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum. Sebelum sampai ke TPU, sebelah kanan nampak pesantren besar, megah, mewah, cantik, tapi tidaklah sampai semewah Masjid Ar-Rahman. Tadi saya heran, kenapa Masjid Ar-Rahman ini jeruji besinya sampai 2 lapis? Barulah saya paham, tiangnya omeh. Wah, lampunya tengok, lampu Masjid Nabawi dipindahkan orang. Ini Masjid Ar-Rahman. Tadi kami tadi dari Al-Falah tadi, tempat juga dalam hati saya, kemananya kita nih pindah subuh-subuh, udah bagus-bagus di Al-Falah, kenapa pula pindah lagi? Sampai ke sini masuk pula ke gang, masjid macam ini lah pula datang gitu. Pas masuk saya ke dalam, oh hebat masjid. Saya yakin sedang duit yang halal aja banyak, apalagi yang haram-haram. Berbunyi udah habis waktu. Nama saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Asal dari Bandul, Bengkalis. Di saat ibu saya melahirkan, ibu saya meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. La taj'al qabraha hufratan min hufratil niran. Tak sempat saya menyusu dengan ibu saya, dan saya tak kenal wajah ibu saya. Bisakah nanti saya jumpa ibu saya itu di akhirat? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dihanyutkanlah Nabi Musa ke dalam sungai Nil karena mau disembelih Fir'aun. Sesudah anak tadi hanyut di sungai Nil, diambil oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun waktu itu sedang mandi di tepi sungai dengan dayang-dayang. Nampak kotak kayu. Mereka pun mengambil kotak kayu, dayang-dayang mengambil kotak kayu, dibuka, ditengok, wow, amazing. Pokoknya ada budak anak bayi di dalam. Dibawalah ke dalam. Budak kau menangis, tak berhenti-berhenti menangis. Maka Fir'aun pun mengadakan musabaqah lomba menyusukan anak. Siapa yang bisa mendiamkan budak itu, maka akan menjadi ibu susu Musa. Disitulah cara Allah skenario mengembalikan Musa kepada ibunya. Yang ikut mengantri itu omaknya, namanya Yohanes.
Begitu datang ibu yang satu menangis, rupanya ibu kau habis makan sambal belacan podeh. Datang ibu satu lagi menangis, pas omak kandungnya diam si anak. Anak bayi tahu di mana omaknya, walaupun dia tidak berakal, belum, tapi insting. Ada seorang ibu meninggal dan dia berpesan, kalau aku mati jantungku donasikan untuk si fulan. Maka setelah dia mati, dicabut jantungnya, dicangkok, ditempelkan kepada orang yang hidup. Anaknya menangis karena dia waktu melahirkan itu dalam keadaan hamil. Anaknya menangis siang malam. Tiba-tiba didatangkan yang baru operasi itu, pegang, diam. Badannya lain, jantungnya sama. Detak jantung omak menenangkan anak. Rahasia Allah SWT. 9 bulan 10 hari dikandung. InsyaAllah jumpa kita dengan omak kita di akhirat. Pak Ustadz, jika kita melaksanakan puasa bulan Syawal, apakah kita mesti mengganti dulu puasa yang tinggal di Ramadan? Afdalnya begitu. Jadi ibu yang potong tinggal 7 hari, nanti ibu qadha dulu 7, sesudah diqadha 7 baru puasa 6. Jadi kami Pak Ustadz puasanya 7 tambah 6. 7 tambah 6 3 boleh. Habislah kuih orang tu. Kalau cito afdal, yang afdal qadha dulu baru puasa 6. Tapi kalau cerita jawaz boleh. Nanti ibu panjang umur sehat badan pergi ke Mesir dengan Ustadz Riki insyaallah. Amin. Nanti dibawa Ustadz Riki ziarah ke makam Imam Syafi'i. Di samping makam Imam Syafi'i kok ada imam besar mazhab Syafi'i, namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari kok berfatwa, siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, maka inyo dapat pahala puasa sunat Syawal. Ustadznya lah bahasa Melayu, kami tidak paham. Siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, entuk puasa sunat sing 1 2 3 4 5 6 7 iki puasa sunat. Nggih, ngertos ya, nggih. Jadi siapa yang berpuasa qadha di bulan Syawal, niatnya niat qadha, maka otomatis dapat pahala puasa sun. Memang pengalaman ambo. Puasa 6 kok ringan, tapi godaannya luar biasa. Ambo puasa 6 lah, puasa 6. Khutbah di Masjid Darul Abror komplek DPR. Wapi puasa itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wapi dia awak lapar kan? Selesai turun ke bawah, datang jemaah. Ustaz, apa ada apa Pak? Ada apa Pak? Kita singgah ke Pondok Baung sebentar. Dalam hati ambo, pas sedang tak puasa, tak ada tawaran. Pas sedang puasa, waktu itu masih mengajar di UIN. Puasa hari berikutnya, hari Senin, hari Selasa, puasa. Datang ibu-ibu pegawai di Usuluddin. Ustadz, nasi kotak udah siap. Yang puasa sunat nih, bedanya puasa wajib tak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunat, faman syaa falyuftir. Siapa ingin membatalkan, boleh membatalkan. Jadi kalau awak sedang bertamu ke rumah orang, sedang puasa, Ustadz makan, boleh dibatalkan kalau awak puasa sunat. Jadi Ustadz kalau bertamu ke rumah kami, Ustadz batalkan. Aku tengok dulu lauknya apa. Kalau nasi kotak tergolek-golek ayam. Tapi kalau daun ubi tumbuh, pakai sambal belacan, ikan asin gembong, tak usahlah meniti elium. Nah inilah, jadi jangan awak tersinggung nanti kalau datang tamu awak tidak mau makan. Silakan makan ya Pak, dia bilang
saya sedang puasa. Alah, baru ngaji 2 kali, itu pun online. Ya sudah mau puasa, itulah bilang, saya kalau ada tamu datang ke rumah, sajak makan tak mau, bapak makan, puasa Pak Ustaz, minum, alhamdulillah tak habis gula aku. Nah, jadi begitu juga kalau kita bertamu ke rumah orang, tuan rumah tak mau makan, bertamulah saya ke Kudus Jawa Tengah, disiapkannya lah makanan di atas meja makan, kami pun makan. Yang tuan rumah tak makan, bapak nggak makan, puasa Pak Ustaz. Loh, wis pirang-pirang dino iki puasa nih? Udah lama Pak puasa? Ya 2 tahun, 20 tahun puasa. Bukan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud makan sehari, buka sehari, makan sehari. Puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun. Sudah 20 tahun tak batal puasa. Kaya raya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, duitnya besar. Berkat dia berpuasa sunat tadi. Jadi puasa sunat ini sangat bagus. Makanya jangan sampai kita tinggal puasa sunat. Saya memang puasa sunat ini saya laksanakan supaya jangan hanya berceramah saja. Tapi kadang saya malu juga di beberapa tempat. Ceramahlah di Medan. Pas kami sedang makan, ada Kapolsek. Pak Kapolsek tak makan, sedang puasa sunat Pak Ustaz. Itu pukulan. Awak yang selama ikut ceramah lah, puasa sunat, harus makan. Tapi untung ada alasan. Ustaz tak puasa, saya musafir. Untung musafir. Maka saya kalau tidak musafir di rumah, cuma kadang pas di rumah banyak pula tamu. Awak segan menyuruh orang makan, awak tak makan. Coba saya jelaskan, bapak ibu tamu jangan tersinggung. Kalian makanlah. Aku memang puasa, karena aku kan berceramah. Aku suruh orang puasa, aku tidak. Nah, jadi kalian maklumlah. Ya kami maklum Pak Ustaz. Jatah Ustaz ini kami habiskan. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Selalu datang ke masjid. Jangan nanti sesudah puasa masjid ini tinggal pemain inti, pemain cadangan hilang. Beberapa masjid menyewa tenda cuma 10 malam. Sampai penyewaan tenda heran, Ustadz kenapa orang tuh menyewa cuma 10 malam? Karena 10 malam itulah yang ramai. Kecuali Masjid Ar-Rahman, sampai hari yang ke-26 tetap ramai. Allahu Akbar. Masjid Ar-Rahman ini luar biasa. Saya pernah sholat di Masjid Hang Tuah Ujung sebelah kiri dari Masjid An-Nur. Allah, dibawa safari zaman Pak Firdaus. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, pasir di kening. Lantai itu semen kasar. Tapi di Masjid Ar-Rahman, cobalah tengok, batu marmer memanjek sampai ke atas. Saking kan kayu. Kadang ceramah waktu tisu tu tak berhenti, berpeluh. Tapi di Ar-Rahman tengok tenang, ada AC, luar biasa. Sudahlah pakai AC, kipas pun hidup. Ini paling sedap tidur siang Ramadan. Beruntunglah Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Ar-Rahman ini. Bertuah, kalau tak juga sembahyang berjamaah, memang neraka jahanam lah tempatnya. Itulah. Mohon maaf banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kebaikan dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh dan solehah, istiqomah sampai malaikat maut mencabut nyawa kita, dan kita mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ala hazin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin.